Oke, baik. Halo semuanya, Assalamualaikum. Eh, nah, di sini kita kali ini akan masuk ke materi audit energi dari gedung E11 lantai 2 Teknik Elektro dari kelompok 2. Nah, di sini aku mau nanya, pernah nggak sih kita mikir berapa banyak listrik yang sebenarnya kita pakai setiap hari di kampus dan berapa banyak yang sebenarnya terbuang sia-sia? Nah, di balik lampu yang terus menyala, AC yang dingin, dan perangkat elektronik yang kita gunakan setiap hari, itu ada satu hal penting yang sering luput kita perhatikan, yaitu efisiensi energi. Nah, melalui presentasi pada kali ini, kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat lebih dekat bagaimana energi listrik yang kita gunakan selama di gedung E11 lantai 2 Teknik Elektro. Nah, jadi karena pada akhirnya, hemat energi itu bukan cuma soal mengurangi biaya, tetapi juga tentang bagaimana kita bertanggung jawab terhadap masa depan. Kami dari kelompok 2 dengan saya Immanuel Maria Fossadala Buduha dengan NIM 2405091. Lalu ada saya, Faisal Ma'ruf, dengan NIM 24051084. Lalu ada saya Lana Tahunan dengan NIM 240510089. Lalu ada saya, Eleonora Danita dengan NIM 2405195. Lalu saya Ahmad Haji Pamungkas dengan NIM 2405196. Lalu saya Gilan Radiansyah dengan NIM 24051001110. Ya baik, dengan itu maka langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita harus tahu apa pengertian dari energi listrik ini sendiri. Jadi energi listrik itu merupakan kebutuhan utama di gedung perkuliahan untuk menunjang berbagai aktivitas seperti penggunaan lampu, AC, komputer, pompa air, dan peralatan listrik lainnya. Nah, penggunaan energi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan pemborosan serta meningkatkan biaya operasional, sehingga diperlukan pengelolaan energi yang efisien sesuai kebutuhan. Nah, dari pengertian audit energi listrik sendiri itu merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi konsumsi energi suatu bangunan guna mengetahui tingkat efisiensi dan potensi penghematan. Audit ini memberikan informasi mengenai jumlah konsumsi energi, tingkat efisiensi penggunaan energi melalui nilai intensitas konsumsi energi, serta rekomendasi teknis untuk mengurangi penggunaan energi dan biaya operasional. Selanjutnya itu penggunaan listrik di gedung jurusan Teknik Elektro, khususnya lantai 2 pada gedung E11, tergolong tinggi karena adanya laboratorium, ruang kelas, AC, lampu, dan berbagai peralatan elektronik pendukung kegiatan akademik. Oleh karena itu, audit energi dilakukan untuk mengidentifikasi profil penggunaan energi, menghitung nilai IKE, serta menemukan potensi pemborosan dan peluang penghematan. Hasil dari audit energi ini diharapkan dapat memberikan data inventarisasi beban listrik, estimasi konsumsi energi, tingkat efisiensi, serta rekomendasi tindakan konservasi energi atau energy conservation measures. Dengan demikian, penggunaan energi di gedung dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tujuan. Nah, jadi tujuan utama dari audit energi ini adalah untuk memahami bagaimana energi listrik itu digunakan di gedung E11 lantai 2 serta menemukan peluang untuk meningkatkan efisiensinya. Nah, secara lebih rinci, tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menginventarisasi seluruh beban listrik. Nah, di sini pada tahap ini dilakukan pendataan semua peralatan listrik yang digunakan seperti lampu, AC, komputer, dan proyektor. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah alat, jenisnya, serta daya yang digunakan, sehingga kita memiliki gambaran lengkap mengenai sumber konsumsi energi di gedung tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghitung estimasi konsumsi energi listrik atau KWH. Nah, setelah data peralatan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menghitung berapa besar energi listrik yang digunakan. Nah, perhitungan ini itu didasarkan pada daya alat dan lama waktu penggunaannya, sehingga diperoleh total konsumsi energi harian maupun bulanan. Nah, yang ketiga itu menentukan nilai intensitas konsumsi energi atau IKE. Nah, IKE sendiri itu digunakan sebagai indikator untuk menilai apakah penggunaan energi di suatu bangunan sudah efisien atau belum. Nah, nilai ini itu diperoleh dengan membandingkan total konsumsi energi dengan luas bangunan, sehingga bisa menjadi standar evaluasi yang objektif. Nah, yang keempat yaitu mengidentifikasi pemborosan energi listrik.
Nah, tujuan berikutnya adalah menemukan bagian-bagian di mana energi digunakan secara tidak efisien, seperti lampu yang tetap menyala saat tidak diperlukan, atau AC yang bekerja tanpa adanya pengguna ruangan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui kebiasaan atau kondisi yang menyebabkan pemborosan. Nah, yang kelima yaitu mengusulkan Energy Conservation Measures atau ECM. Nah, tahap terakhir ini adalah memberikan rekomendasi atau solusi untuk mengurangi pemborosan energi. Contohnya seperti penggunaan lampu LED, pengaturan suhu AC yang optimal, atau penggunaan secara sistem otomatis. Nah, tujuannya agar penggunaan energi menjadi lebih hemat, efisien, dan berkelanjutan. Jadi secara garis besar tujuan audit ini adalah untuk mengetahui bagaimana energi digunakan, mengevaluasi tingkat efisiensinya, menemukan potensi pemborosan, dan memberikan solusi agar energi di gedung menjadi lebih optimal. Baik, ini merupakan landasan teori kami. Audit energi adalah proses sistematis untuk mengevaluasi penggunaan energi pada bangunan guna mengidentifikasi peluang penghematan tanpa mengurangi kenyamanan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data, analisis konsumsi, serta pemberian rekomendasi efisiensi energi. Inventarisasi beban listrik merupakan tahap awal dengan mendata seluruh peralatan listrik beserta daya dan waktu operasinya untuk menghitung konsumsi energi. Menggunakan rumus E sama dengan P kali T, di mana E merupakan energi listrik, P daya listrik, T yaitu waktu operasi. Dengan menggunakan data inventarisasi, total konsumsi energi suatu lantai dapat dihitung dengan menjumlahkan konsumsi energi dari seluruh peralatan listrik. Konsumsi energi listrik menunjukkan jumlah energi yang digunakan dalam periode tertentu, atau KWH, dan dipengaruhi oleh daya, jumlah alat, serta lama pemakaiannya. Analisis dilakukan untuk mengetahui distribusi dan beban dominan. Intensitas konsumsi energi atau IKE adalah indikator efisiensi energi yang diperoleh dari perbandingan konsumsi energi dengan luas bangunan. Semakin kecil nilai IKE, semakin efisien penggunaan energi. Pemborosan energi terjadi akibat penggunaan listrik yang tidak efisien, seperti lampu menyala saat tidak diperlukan atau AC dengan suhu terlalu rendah. Identifikasi dilakukan melalui observasi dan analisis data. Energy Conversion Measure atau ECM adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi energi seperti penggunaan lampu LED, pengaturan suhu AC, sensor otomatis, dan penjadwalan penggunaan peralatan. Selain itu ada audit energi, adalah proses sistematis untuk mengevaluasi penggunaan energi pada bangunan guna mengidentifikasi peluang penghematan tanpa mengurangi kenyamanan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data, analisis konsumsi, serta pemberian rekomendasi efisiensi energi. Inventarisasi beban listrik. Oh, inventarisasi beban listrik kan tahap awal dengan mendata seluruh peralatan listrik beserta daya dan waktu operasinya untuk menghitung konsumsi energi menggunakan rumus E sama dengan P kali T, di mana E energi listrik, P daya listrik, dan T waktu operasi. Next. Berikutnya ada metode, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan audit. Untuk jenis audit, kita menggunakan preliminary energy audit yang mengacu pada SNI 6196 banding 2011 dengan pendekatan kuantitatif yang kita di mana menghitung beberapa inventaris beban listrik dengan metode utama ya inventaris beban listrik, observasi lapangan, dan perhitungan konsumsi energi. Terus yang kedua ada waktu dan lokasi pelaksanaan, yang dimana waktu pelaksanaan kita lakukan pada Maret 2026 dengan berlokasi lantai 2 gedung S11 Teknik Elektro UNES yang berdasarkan gedung yang kita ingin observasi dengan waktu observasi di jam 7 hingga jam 3 sore dengan saat aktivitas perkuliahan berlangsung. Dan juga pada bagian berikutnya itu merupakan alat dan instrumentasi yang dimana yang pertama kita memiliki lembar inventaris beban listrik, kemudian menggunakan Google Earth yang dimana menghitung luas bangunan. Kenapa menggunakan Google Earth? Karena kita pada dasarnya tidak memiliki data yang asli sehingga kita menggunakan alternatif lain itu Google Earth. Kemudian ada alat tulis dan juga laptop atau komputer sebagai olah data. Berikutnya. Berikutnya ada prosedur pengumpulan data.
kita memiliki beberapa tahap. Untuk tahap pertama itu observasi lapangan dengan pendataan seluruh peralatan listrik seperti lampu, AC, komputer, dan proyektor. Data yang dicatat itu berupa jenis alat, jumlah unit, dan daya atau watt. Kemudian ada tahap 2, jam operasional. Untuk standar penggunaan itu 8 jam per hari, yang dimana itu mengacu pada perkuliahan dan juga pengecualian yang dimana lampu tertentu yang 10 jam per hari. Dan berdasarkan jadwal penggunaan ruangan. Dan untuk yang tahap ketiga adalah luas bangunan, yang dimana pengukuran luas lantai, terutama di lantai 2 E11 Teknik Elektro, dan juga digunakan untuk perhitungan IKE, yang dimana intensitas konsumsi energi. Beralih dari prosedur, kita masuk ke dalam metode analisis data. Berdasarkan yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya, untuk menghitung konsumsi energi itu E sama dengan P kali T. Lalu untuk menghitung IKE itu energi dibagi luas bangunan. Kemudian kita juga melakukan membandingkan dengan standar Permen SDM nomor 14 tahun 2012 sebagai acuan kita. Dan juga ada metode lainnya itu identifikasi pemborosan energi, dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi energi conservation measurement atau SCM. Oke, baik. Ini adalah data yang kami sudah analisis. Ada lorong, koridor utama, kantin, musola, dan lain-lain. Untuk daya dan jumlah per unit sudah kami hitung. Next. Oke, untuk perhitungannya kami mulai dari konsumsi energi dengan rumus E sama dengan P kali T. Di sini eh, saya kami kami memulai dengan 8 jam. Kenapa? Karena eh, operasional pada suatu gedung ada 8 jam. Lalu saya menemukan satu lampu di mana ada satu lampu yang menyala pada malam hari. Itu dari kisar setelah pukul 6 sampai jam 4 atau bisa dibilang 10 jam. Untuk wattnya sendiri yang tadi 8 jam adalah 178,6 kilowatt. Untuk yang 10 jam 0,12 kilowatt. Lalu setelah kami total adalah 178,72 kilowatt. Lalu untuk berikutnya kami menghitung IKE dengan rumus luas dibagi energi, di mana untuk luasnya seperti yang tadi sudah dijelaskan kita menggunakan Google Earth. Lalu untuk energinya mengambil dari yang di atas dengan hasil akhir 0,0906. Lalu untuk analisis pemborosannya, IKE aktual yaitu 5.000 dibagi 1,972, IKE aktual yaitu 5.000 dibagi 5.000 dibagi 1.972. Jadi untuk selisih 2,72 dikurang 3,4 sama dengan minus 0,68. Untuk kesimpulannya seperti yang tadi sudah dijelaskan, semakin kecil berarti semakin efisien. Karena ini hasilnya 0 minus 0,68 maka ini efisien. Eh, untuk temuan lapangannya kami menemukan AC menyala tanpa penggunaan. Lalu ada lampu menyala tanpa aktivitas pada ruang-ruang kelas. Lalu ada perlu peningkatan disiplin penggunaan energi. Hmm. Wah, oke. Baik untuk usulan energi konservatifnya, eh, dalam upaya penghematan energi, penulis menemukan beberapa potensi efisiensi berdasarkan hasil observasi di gedung E11. Salah satunya adalah melalui penataan ruangan yang optimal agar aliran udara alami dapat masuk dengan baik, sehingga dapat mengurangi beban kerja AC dan mendinginkan ruangan. Selain itu, penataan posisi ruangan dan bukan juga dan juga berpengaruh terhadap intensitas pencahayaan alami, sehingga penggunaan lampu pada siang hari dapat dikurangi. Meskipun demikian, penggunaan lampu tetap diperlukan untuk menjaga kenyamanan dan fokus dalam
kegiatan belajar. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi antara pencahayaan alami dan buatan yang efisien. Upaya-upaya tersebut tidak hanya dapat menekan konsumsi energi listrik dan biaya operasional, tapi juga mendukung penggunaan energi secara lebih bijak, termasuk dalam pemanfaatan panel surya, sehingga ketersediaan energi tetap terjaga dalam kondisi tertentu. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil audit energi pada lantai 2 gedung E11 jurusan Teknik Elektro, diketahui bahwa konsumsi energi listrik dipengaruhi oleh jenis dan jumlah beban, kemudian pola penggunaan, serta efisiensi peralatan. Perhitungan konsumsi energi dan intensitas konsumsi energi atau IKE itu menunjukkan masih adanya potensi pemborosan seperti penggunaan lampu yang belum efisien dan peralatan yang tetap menyala saat tidak digunakan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan langkah konservasi energi SEM seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti penggunaan lampu LED, sistem kontrol otomatis, dan peningkatan kesadaran pengguna. Serta keseluruhan audit ini menjadi dasar dalam merancang strategi efisiensi energi yang lebih hemat, ekonomis, dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Oke, baik dari hasil yang telah kami paparkan, kita bisa melihat bahwa penggunaan energi di gedung S11 lantai 2 ini sebenarnya sudah cukup efisien. Namun masih terdapat celah-celah kecil yang jika dibiarkan bisa menjadi pemborosan yang signifikan. Audit energi ini bukan sekedar tugas atau laporan, tetapi sebuah langkah awal untuk membangun kesadaran bahwa setiap watt yang kita gunakan itu berarti. Mulai dari hal sederhana seperti mematikan lampu saat digunakan hingga menerapkan teknologi yang lebih efisien, semuanya ikut berkontribusi. Harapannya, hasil dari audit ini tidak berhenti di presentasi saja, tetapi bisa menjadi dasar untuk perubahan nyata dalam penggunaan energi di lingkungan kampus. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan mungkin langkah itu dimulai dari kita hari ini. Kami dari kelompok 2, sekian dan terima kasih.